yang paling terpenting umat iman dan iman Islam, sehingga kita dapat berkumpul melaksanakan kegiatan belajar mengajar kita seperti biasa. Yang mana kegiatan belajar mengajar ini adalah satu bagian yang menyenangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang akan pemuda atau anak-anak semasa remaja yang menuntut ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau mewajibkan seorang Muslim wajib untuk menuntut ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sabda beliau, "Qala bil ilm fardhatun 'ala kulli muslim." Wajib atas setiap kaum muslim untuk menuntut ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan beliau menjanjikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Sesungguhnya barang siapa yang menuntut ilmu, saya nanti derajatnya akan ada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kemudian pemuda yang menuntut ilmu, seseorang yang menuntut ilmu, bahkan dengan perkataan Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai orang-orang yang bersabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesuai perkataan beliau, "Man kharaja fi talabil ilm wa huwa fi sabilillahi hatta yaqin." Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, niscaya mereka dikatakan orang-orang yang bersabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, hari ini saya akan menyampaikan materi kita pada hari ini. Saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana berakhlakul karimah yang baik terhadap kedua orang tua. Jadi akhlak yang baik terhadap orang tua itu seperti kita berkata yang jujur, berkata yang betul-betul kata yang lemah lembut, berbaik, pokoknya baiklah sama orang tua. Misalnya contohnya ketika kita suruh orang tua, kita mau. Jadi saya minta contohkan satu perilaku yang baik kepada orang tua. Satu contoh perilaku baik kepada orang tua, jadi membantu pekerjaan rumah. Itu tidak otomatis kita meringankan beban ibu kita di rumah dengan kita membantu. Jadi sudah paham kan tentang bagaimana berakhlak berkarimah yang baik terhadap orang tua. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah untuk bagaimana peserta didik dapat memahami bagaimana adab yang baik terhadap orang tua dan dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, dari ini saya akan bagi dua kelompok, kepada dua kelompok tersebut terdiri dari dua orang. Jadi setiap kelompok bentuk mendiskusikan yang mana akhlak yang baik sama orang tua dan mana akhlak yang buruk sama orang tua. Nanti saya beri waktu 2 menit untuk mendiskusikan yang mana akhlak yang baik sama orang tua dan mana akhlak yang buruk sama orang tua. Paham? Sudah? Nanti tolong satu perwakilan setiap kelompok untuk maju untuk menjelaskan yang mana akhlak yang baik sama orang tua dan mana akhlak yang buruk untuk orang tua. Siapa yang mau baca? Ya, baiklah teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan yang
adalah contoh berperilaku baik kepada kedua orang tua. Gambar yang ini. Seperti yang kita lihat bahwa seorang anak atau dua orang anak tersebut berpamitan atau berselamat kepada kedua orang tuanya yang akan berangkat ke sekolah. Yang dimana dengan pamitan tersebut, insya Allah orang tuanya akan mendoakan anaknya akan semangat belajar dan untuk belajar dengan giat serta mendapatkan ilmu yang barokah. Dan insya Allah berkah banyak. Kemudian akhlak yang tercela kepada orang tua, akhlak yang buruk. Seperti contoh gambar yang ke ini. Mungkin teman-teman semuanya sudah paham dengan gambar ini atau sudah tahu alur ceritanya tersebut. Yakni gambar Alif Bunda. Alif Bunda yang dimana ceritanya tersebut seorang anak dari kecil diurus orang tuanya dan kemudian setelah dewasa ingin merantau ke suatu tempat, merantau ke negeri orang, dan ketika ia telah sukses mendapatkan kejayaan serta mendapatkan istri yang cantik, orang tuanya atau ibunya dilupakan dan bahkan tidak mengakui ini sebagai ibunya sendiri. Terima kasih. Untuk kelompok yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan akhlak yang baik, akhlaknya seorang anak kepada seorang orang tua. Seperti yang ada di gambar ini, seorang anak itu kan berdoa. Setiap anak itu pasti memiliki doa kepada orang tuanya. Mana doa tersebut kita panjatkan agar orang tua itu selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah dan selalu berumur panjang. Itu akhlaknya seorang anak kepada seorang orang tua yang ada pada gambar ini. Ini akhlak yang baik. Terus yang akhlak yang tercela ada pada gambar ini. Kita sebagai anak, masa orang tua lagi nyambung kan anaknya main HP mungkin akan gimana itu? Nah, jadi sebagai anak kita harus menghargai orang tuanya. Masa orang tua lagi nyambung kita main HP kan juga masuk akal kan? Itu termasuk akhlak yang jelek, akhlak yang tercela yang dimiliki seorang anak. Akhlak yang baik, akhlak yang jelek. Terus yang ini. Ya, terima kasih. Jadi semuanya sudah dijelaskan kepada kalian yang mana tadi sudah bisa membedakan yang mana akhlak yang buruk sama orang tua dan mana akhlak yang baik sama orang tua. Jadi paham sekali Allah. Dan untuk penguatan kepada kesempatan ini yang mana mumpung dua orang tua itu masih ada, mumpung kan dekat ibu ni kan yang orang tua masih ada, minta kalau dia sama orang tua kerana orang tua itu ada di orang tua kerana itu kata Nabi Muhammad SAW, itu Allah mengawali Allah masuk kewajiban dari Allah tergantung ridhonya kedua orang tua dan murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Nah, kalau misalnya orang tua orang tua mendapatkan kita, saya kita bakal sukses. Insya Allah sukses. Pasti bakal sukses. Karena dia pun kata Nabi Muhammad SAW tidak akan terwalid diwalid. Doa yang tak pernah ditolak oleh Allah SWT ialah doa orang tuanya kepada doa orang tua untuk sang anak. Jadi sekian pendapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang singkat ini dapat memberikan pemahaman dan pengertian yang luas untuk kalian semua. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video sebelumnya dapat kita lihat bahwa video tersebut menggunakan strategi example non example, yang mana strategi tersebut dapat membuat peserta didik cepat memahami akan materi yang disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana sih kita menggunakan strategi example non example ini. Yang pertama, mengamati. Siswa memperhatikan dua jenis gambar yang sesuai dengan yang tidak sesuai dengan materi pembelajaran yang ditampilkan atau ditempelkan di papan tulis atau ditayangkan melalui infocus. Siswa mendengarkan petunjuk dari guru dan diberi kesempatan untuk memperhatikan atau menganalisis gambar. Lalu yang kedua, bertanya. Siswa diberi kesempatan bertanya tentang kejelasan tugas yang diberikan guru. Yang ketiga, asosiasi nalar. Siswa melakukan diskusi kelompok 2-3 orang siswa, lalu hasil diskusi tersebut dari analisis gambar tersebut dicatat pada kertas. Yang keempat, eksperimen. Tiap kelompok diberi kesempatan membaca hasil diskusi. Lalu mulai dari komentar atau hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin dicapai oleh seorang guru tersebut. Yang keenam, komunikasi. Tiap kelompok diberi kesempatan untuk merumuskan kesimpulan dan menyampaikan secara lisan. Jadi setiap kelompok itu menganalisis gambar sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh seorang guru. Lalu setiap kelompok menganalisisnya dan menjelaskannya ke depan, mana gambar yang example dan mana yang gambar yang non example. Jadi seperti itu penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang strategi example non example ini. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membantu teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.